Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita ketemu lagi di program Ruang Bicara Publik, dan seperti biasa di program Rubuk ini kita selalu menggunakan narasumber untuk kita aja berdiskusi terkait topik maupun tema yang akan kita bicarakan. Kali ini kita akan mendiskusikan terkait tentang sikap tanggap atasi bencana dan potensi bencana alam BPBD Kota Kendari. Kita tahu sendiri bahwa Kota Kendari ini memiliki berbagai, bukan hanya Kota Kendari ya, tapi wilayah-wilayah yang lain dan secara khusus Kota Kendari ini pasti memiliki potensi-potensi bencana alam yang dapat terjadi, seperti misalnya banjir, tanah longsor maupun puting beliung. Dan tentunya untuk melakukan tanggap atau mengatasi dan mencegah terjadinya potensi-potensi bencana tersebut, pasti dari BPBD Kota Kendari mempunyai program atau memiliki kiat-kiat untuk agar memperkecil ruang-ruang potensi tersebut. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan narasumber saya, ada Bapak Paminuddin selaku Kadis BPBD Kota Kendari. Selamat sore Pak Kadis. Selamat sore. Bagaimana kabarnya Pak Kadis? Alhamdulillah sehat-sehat. Saya baru lagi berjumpa lagi dengan Pak Kadis. Dulu terakhir saya masih ingat masih Lurah Koruba, dan sekarang ini kita dipertemukan lagi. Bapak sudah diberikan amanah sebagai Kepala Dinas BPBD Kota Kendari. Baik Pak Paminuddin, seperti tadi awal saya jelaskan bahwa wilayah Kota Kendari juga tentunya memiliki potensi-potensi terjadinya bencana alam, seperti misalnya longsor, kemudian bencana banjir maupun angin puting beliung. Nah, tapi sebelum kita jauh mendiskusikan hal tersebut, saya mungkin di awal ingin bertanya ke Pak Kadis sendiri, apa sih yang menjadi program utama yang telah dilakukan oleh BPBD Kota Kendari ini, Pak? Ya, terima kasih. Jadi pada prinsipnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kendari ini adalah menangani sistem manajemen penanggulangan bencana secara terpadu. Nah, dalam pelaksanaan tugas ini kita punya sistem untuk berkoordinasi kepada instansi teknik dalam upaya penanganan maupun pencegahan terjadinya musibah bencana, karena kita paham bahwa musibah bencana ini kita tidak pernah tahu kapan tibanya, bagaimana kekuatannya dan berapa kerugiannya. Itu sangat tidak pernah dipahami. Nah, oleh karenanya selaku perpanjangan tangan pemerintah kota, dalam hal ini Pak Wali Kota, saya pelaksana teknis di lapangan, tentu berbagai macam cara yang kami sudah lakukan dan ingin kami lakukan ke depan ini. Ya, salah satunya adalah dalam bentuk pencegahan. Misalnya kita kemarin di tahun 2020 ada bantuan dana hibah dari pemerintah pusat membangun beberapa bangunan fisik, misalnya penanganan tanggul di beberapa titik di Kota Kendari, salah satunya itu di wilayah Kali Kadia, kemudian Kali Korumba, Kali Lepo-Lepo, Kali Kambu, dan ini angkanya cukup lumayan besar lah untuk itu, dan alhamdulillah selesai. Ini salah satu upaya pemerintah daerah atau berkolaborasi dengan pemerintah pusat untuk melakukan pembangunan fisik dalam upaya pencegahan banjir yang ada di wilayah-wilayah Kota Kendari ini, yang menjadi rutinitas di setiap musim hujan. Dan alhamdulillah kemarin yang kita bangun ini ya sangat bermanfaat dan itu berfungsi sekali. Ini di tahun 2020. Nah, selain itu kami juga memberikan terus informasi kepada masyarakat bahwa setiap di musim hujan atau kemarau atau musim angin, misalnya angin puting beliung, itu kita himbau bahwa masyarakat terus waspada, dan itu kita berikan dalam bentuk edaran, edukasi. Bahkan kita turun langsung ke lapangan mengingatkan bahwa Anda yang masyarakat yang tinggal di sekitar bantaran kali sebaiknya waspada ketika musim seperti ini. Begitu juga masyarakat yang tinggal di perbukitan, kita juga ingatkan bahwa ini rawan longsor, hendaknya diperhatikan. Begitu juga yang tinggal di daerah lembah, yang dimungkinkan itu akan terjadi angin puting beliung, maka kita ingatkan bahwa ini tetap waspada kita. Itu adalah salah satu tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kendari. Ini sangat luar biasa sekali kalau tadi Pak Mendi menjelaskan sampai mendapatkan kepercayaan dari pusat untuk dibangunkan satu tempat untuk penanggulangan bencana banjir ini dengan dana pusat, kan luar biasa mendapatkan kepercayaan, atensi dari pemerintah pusat. Nah, tadi Pak Mendi menjelaskan
ini terus kami terus menghimbau terhadap masyarakat potensi yang tinggal di bantaran kali maupun di sana segala macam. Ini kan tentunya kan pasti sudah ada peta-peta yang dilakukan dari pihak BPBD Kota Kendari sendiri untuk agar potensi ini bisa diatasi secara dini. Nah, kalau Pak Muhyiddin melihat apakah memang potensi kita di wilayah Kota Kendari ini memang potensi terjadinya bencana alam yang beberapa poin tadi Pak Muhyiddin jelaskan ini sangat besar atau memang bisa diatasi sedini mungkin dengan melibatkan masyarakat atau secara teknis seperti apa maksudnya yang dilakukan? Jadi bicara bencana ini kan sangat erat hubungannya dengan lingkungan. Nah, oleh karenanya untuk menghindari terjadinya bencana yang sangat besar, boleh saya sebutkan salah satu bencana yang hampir setiap di musim hujan itu turun dan itu terjadi adalah genangan air yang sedikit agak meninggi, kemudian sedikit agak merepotkan masyarakat kita. Ini kan banjir sebenarnya, itu ya. Tetapi akhir-akhir ini dan di tahun ini di zaman Pak Wali Kota Pak Haji Zulkarnain Qadir ini sudah mulai membaik sistem sarana prasarana kita yang dibangun, utamanya sarana drainase. Dibuktikan apa? Dibuktikan karena setiap musim hujan, yang dulu kalau hujan banjir itu genangan airnya cukup lama tinggal. Banyak titiknya ya? Ya, banyak titiknya dan lama tinggalnya. Itu dulu ya. Dulu itu Anda sebutkan tahun berapa dulu ya. Tapi sekarang ini alhamdulillah di kepemimpinan kami, termasuk karena kami ini adalah bagian dari Pak Wali Kota Pak Zulkarnain Qadir, itu sudah menunjukkan bahwa memang sudah bekerja maksimal untuk penanganan infrastruktur khususnya untuk penanganan banjir. Saya sebutkan lagi buktinya itu sudah mulai baik karena air tadinya yang harus tinggal berhari-hari, sekarang dalam hitungan menit itu hilang airnya. Sudah bagus regulasi. Berarti sistem drainasenya sudah baik. Yang menjadi persoalan sekarang karena tingkat kesadaran masyarakat. Tingkat kesadaran masyarakat, mohon maaf, untuk memperbaiki sarana yang ada di lingkungannya. Yang telah dibuat oleh pemerintah. Pemerintah sudah membangun, tapi tidak dipelihara oleh masyarakat. Kan tidak mungkin saya membangun drainase, harus saya juga yang jaga. Harusnya menjaga juga. Nggak bisa. Yang saya bangun itu kan inginnya kita harus masyarakat pelihara, karena mereka lah yang tinggal merasakan bangunan konstruksi fisik yang ada di sana. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwa memang sangat erat hubungannya antara penanggulangan bencana dengan Dinas Lingkungan Hidup juga erat hubungannya untuk bersama-sama kita memelihara, paling tidak mengedukasi masyarakat kita, dan jangan pernah bosan untuk mengedukasi, memberikan informasi untuk kebaikan lingkungan masyarakat. Melalui pemerintah RT, RW, lurah, camat. Kita jangan pernah bosan untuk mengingatkan itu, karena itu adalah bagian dari perbaikan lingkungan, dan ini sangat-sangat bermanfaat kalau ini berfungsi. Salah satu upaya untuk mengurangi dan pencegahan terjadinya musibah banjir yang ada di pemukiman masyarakat. Berarti sangat erat kaitannya Pak Muhyiddin, maksudnya dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kota. Dan tadi kalau Pak Muhyiddin jelaskan, kita akhirnya yang tadinya potensi kita sangat luas ketika terjadi misalnya hujan, genangan air ini bisa berpotensi membencanakan bencana, tapi dengan adanya saluran infrastruktur dibuat sudah sebaik mungkin, dan ini ternyata berkurang juga. Tapi kalau tadi Pak Muhyiddin jelaskan, kita harus sebetulnya masyarakat untuk menjaga itu. Nah, berarti kalau kita lihat sejauh ini korelasinya sangat luas ini ya Pak Muhyiddin, ya. Maksudnya peran dari dinas lain maupun dari BPD sendiri terkait, dan kemudian bisa kita lihat bahwa potensi-potensi bencana Kota Kendari ini bisa potensinya bisa dikurangi lah. Karena yang tadinya tadi pun dijelaskan ini bisa diatasi karena regulasi sudah cukup bagus semua. Nah, kalau kita lihat dari 10 kecamatan 64 kelurahan ini yang mana yang menjadi perhatian khusus, dan ini agak susah juga memberikan penyadaran terhadap masyarakat yang ada di situ. Tapi sebelum kita lanjut Pak Muhyiddin, kita jeda komersial berikut ini.